surat dari Al-Quran, bahkan setiap ayat dari Al-Quranul Karim, bahkan setiap kalimat dan setiap hurufnya mempunyai keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, karena Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan setiap huruf Al-Quran 10 pahala, wala aqul alif lam mim harf, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim jika dibaca oleh orang yang tidak mempunyai wudu mendapat 30 pahala. Jika dibaca oleh orang yang punya wudu di luar salat, setiap hurufnya 25 pahala. Jika dibaca oleh orang yang di dalam salat posisi duduk, setiap satu hurufnya 50 pahala. Jika dibaca seseorang dalam salat posisi berdiri, setiap satu hurufnya 100 pahala. Alif lam mim 300 pahala. Itu Al-Quran secara umum. Tentang surat Yasin mempunyai keistimewaan yang lebih dari surat-surat yang lain. Keagungan surat Yasin menjadikan surat Yasin sebagai hatinya Al-Quran. Qalbul Quran. Dikatakan surat Yasin adalah hatinya Al-Quran. Seperti halnya seseorang itu, inti dari orang itu hatinya, maka inti dari Al-Quran surat Yasin. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan fadilah surat Yasin. Sedikit kita sampaikan. Di antaranya Yasin liman qara'alah. Surat Yasin tergantung niat si pembacanya. Diniatkan apa saja dengan membaca surat Yasin, insyaallah hajat dan niat dikabulkan oleh Allah. Maka para salihin menjadikan surat Yasin li qada'il hajah, untuk qabulnya hajat. Ketika mereka punya hajat, mereka memperbanyak surat Yasin. Sehingga ada kaifiyah, ada cara untuk membaca surat Yasin 41 marrah, sebanyak 41 kali. Dan ini perlu ijazah dan perlu perintah seorang guru ya, karena berat. Baca surat Yasin 41 kali, kontan hajatnya dikabulkan oleh Allah dengan catatan bacanya yang khusyuk, yang tertib sesuai yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Yasin juga mempunyai fadilah besar jika dibaca ketika orang itu fil ihtidar, dalam sakratul maut. Dibacakan surat Yasin mempermudah untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan indah. Dan surat Yasin juga mempunyai fadilah besar jika dibaca ketika ziarah kubur. Jika dibaca surat Yasin di ziarah kubur, maka surat Yasin bisa memberikan berkah kuburnya menjadi kebun dari kebun surga dan memudahkan untuk mendapat pengampunan bagi si mayit. Iqra'u ya fi inda mautikum Yasin. Iqra' Yasin inda mautakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah surat Yasin di depan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Dan banyak sekali fadilah surat Yasin. Cukuplah surat Yasin menjadi hatinya Quran sebagai keistimewaan surat Yasin. Wallahu a'lam. Maka para salihin tidak lepas dalam sehari minimal mereka membaca surat Yasin 2 kali, pagi dan malam. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, para salihin minimal mereka tidak lepas membaca surat Yasin sehari 2 kali, pagi dan malam. Bahkan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau katakan membaca surat Yasin di setiap waktu
Artinya setelah adzan setiap waktu salat sebelum iqamah di antara dua ini, waktu di antara adzan dan qomat beliau gunakan untuk membaca surat Yasin secara berjamaah. Hati habis adzan zuhur baca surat Yasin, setelah selesai baru qomat salat zuhur. Setelah adzan asar baca surat Yasin, selesai qomat baru salat asar. Seterusnya seperti itu maghrib, isya dan subuh. Setiap salat sebelum setiap adzan beliau gunakan membaca surat Yasin. Jadi sehari semalam beliau membaca 5 kali surat Yasin.